Halo, selamat datang di Dikonekin, channel yang membahas semua tentang IT. Kali ini untuk lebih memperdalam pemahaman kamu tentang subnetting ini, kita akan membahas dengan versi yang kedua. Kita lihat dulu di layar. Nah, di layar ini katakanlah kalau kamu itu berlangganan ke ISP lokal ya, ataupun ISP yang kita miliki saat ini, seperti misalnya Telkomsel, ataupun Lintas Harta, ataupun apapun nama provider yang kamu punya. Nah, dengan kamu berlangganan jasa mereka, biasanya itu mereka akan memberikan IP publik ya. Nah, ada yang sifatnya dynamic, ada yang sifatnya statis. Nah, umumnya yang statis ini biasanya kamu uh, berlangganan ya. Tapi kalau misalkan kayak Telkomsel itu IP publiknya itu sering berubah-ubah saat ini. Oke, kita balik ke topik. Nah, katakanlah IP publik kamu ini itu adalah 182.10.225, kemudian .170, kemudian kamu assign router mikrotik di rumah ataupun dimanapun kamu berada, kemudian di assign kemari, kemudian router ini secara otomatis akan memiliki IP publik, kemudian IP publik ini kamu akan translate ya, kamu akan terjemahkan ke dalam perangkat-perangkat kamu yang ada di rumah, katakanlah seperti itu, dengan IP privat. Dan IP privat ini bisa mengakses keluar dengan menggunakan IP publik yang ada di router kamu. Nah, katakanlah kita ingin mencari yang namanya IP network ya, IP subnet max dan lain-lain. Oke, ingin aku kasih tahu dulu bahwa kita mengambil perumpamaan itu dengan IP address tipe C, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa range IP address tipe C itu dari 192.168 ya, 192.0.0.0 sampai dengan 1255.255.255. Seperti ini, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 blok subnet ya. Kemudian kita ingin mencari yang namanya subnet max. Nah, kita ingin mencari yang namanya subnet max. Subnet max seperti ini. Rumus untuk mencari subnet max seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa kita harus mengurangi jumlah bit IP address, yaitu sebanyak 32 bit dikurangi dengan jumlah prefix. Jadi, katakanlah ini adalah prefix kamu ya, 64, maka kamu perlu melakukan pengurangan seperti ini. 32 dikurang jumlah prefixnya ada sebanyak 64. Supaya lebih mudah kita akan coba mengambil 24 saja ya. 24. Oke, kita kurangin 24. Kemudian hasil daripada pengurangan ini adalah 8 ya. Kemudian 8 ini kita pangkatin ya, dari 2 pangkat 8 adalah 64. Nah, 64 ini adalah jumlah IP address yang kamu miliki untuk bisa desain ke perangkat-perangkat yang lain ya. Karena itu kenapa prefix yang ada di sini ini sangat menentukan seberapa banyak jumlah IP address yang akan kamu miliki dalam satu router, satu jaringan router maksudnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini kita sudah memiliki jumlah total IP ya yang sudah kita miliki. Nah, jadi untuk IP subnet max-nya ini sendiri adalah, kita lihat bahwa ini adalah 192.168.2.26, dan ini adalah kelompok IP tipe C sampai dengan 233.255. Oke, jadi untuk subnet max-nya adalah 255.255. Ini ketentuan ya, ketetapannya 255 karena ini adalah maksimum range IP yang ditentukan di dalam IP versi 4. 255 dan akhirnya adalah 64. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah subnet max yang bisa yang bisa kamu miliki dari total pengurangan ya, dari prefix ini 32 bit dikurang 24 prefix. Ya, hasilnya adalah 64, dan 64 ini kita jadikan sebagai subnet max. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencari yang namanya IP network. Oke, kita coba sini. Nah, IP network ini sendiri adalah seperti yang kamu ketahui bahwa IP network itu dimulai dari 0 ya. Oke, kita lihat. Katakanlah ini 192.168.2.0 seperti ini. 192.168.2.0. Nah,
0 ini adalah IP network, ya, IP network. Jadi untuk karena kita ingin mencari IP network yang selanjutnya berdasarkan blok subnet, maka kita cukup mensingkatnya dengan 0 ya. Kita singkatkan saja ini dengan 0. Kita anggap bahwa ini adalah 192.168.2.0. Nah, ini IP network. Kemudian IP network selanjutnya apa? IP network selanjutnya adalah dalam blok subnet adalah ini 64. 64 ini adalah hasil yang sudah kita temukan tadi, bahwa ini adalah range IP yang terakhir yang bisa jumlah IP address yang kita miliki. 64 kemudian setelah 64 kira-kira ada lagi nggak blok subnet selanjutnya? Kita tahu bahwa jumlah total IP itu adalah sebanyak 256 ya. Ini kalau perlu saya tulis lagi biar kamu lebih mudah. Ini saya kebawahkan. Ini juga saya kebawahkan seperti ini. Oke, total IP address itu kan sebanyak 256 ya, berdasarkan IP protokol versi 4. Nah, network ini masih bisa kita cari karena angkanya ini masih 64, jadi belum mentok di 256. Maaf, bukan 256 ya, tapi 255. Karena kenapa? Karena total IP-nya adalah sebanyak 256, jadi dari 0 sampai ke 256 itu adalah sebanyak 255 IP. Jadi ini masih bisa kita carikan kembali dengan cara seperti apa? Dengan cara 64 ini ditambahkan dengan 64 ya, 64 ditambah 64. Jadi nilai IP-nya adalah 128. Nah, masih bisa ini karena angkanya belum mencapai 255. Kemudian apalagi berikutnya? 64 ditambah 128 jadinya 192. Masih bisa? Masih. Karena masih belum sampai di 255. Kemudian selanjutnya 192 ditambah 128 jadinya berapa? 256. Nah, 256 ini udah maksimum ya, karena jumlah IP yang kita punya itu range-nya itu hanya sampai di 255 IP. Baik, sampai di sini berarti pengelompokan subnet untuk IP network itu sudah selesai. Kemudian kita akan mencari yang namanya IP broadcast. IP broadcast, saya tulis dulu, broadcast. Nah, IP broadcast itu bisa diambil dari IP terakhir ya, yang ada di dalam IP network. Nah, kita lihat dulu nih, di IP network ini maksimum yang ada di sini adalah 64. Kenapa 64? Karena tadi kita sudah turunkan bahwa subnet max itu kita punya sekitar 64 IP address. Maka yang bisa kita lakukan pengelompokan di sini hanya sampai di 64. Nah, 64 ini kan sudah di occupy ya, atau artinya sudah masuk ke dalam IP network. Maka untuk mencari IP broadcast, maka kita harus mengurangi angka terakhir dari IP network. IP network ini adalah 64, kalau dikurangin 1, maka IP broadcast ini menjadi 63 ya. Kemudian kita masih bisa mengelompokkan kembali karena angkanya masih masih belum mencapai 255, maka 128 dikurangi 1 maka menjadi 127. Berikutnya begitu juga, 192 dikurangi 1 menjadi 191. Seterusnya 256 dikurangi 1 menjadi 255. Maka 255 ini adalah sudah IP yang paling besar ya dari jumlah IP yang ada di sini di IP versi 4. Kemudian karena ini sudah mentok, jadi kita bisa mencari IP range. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa IP range itu adalah IP selain daripada IP network dan IP broadcast. Ini saya tulis dulu IP range. Nah, IP range selain daripada IP network dan IP broadcast, IP range ini adalah IP yang bisa kita assign ke semua perangkat device kita. Jadi kita lihat bahwa tadi kita sudah menemukan pengelompokan berdasarkan blok subnet ini, maka IP network ini ya yang termasuk ke dalam IP network dan broadcast, kita mulainya dari 0. Jadi 192.168.2.0 ya, karena ini dimulai dari 0. Kemudian IP broadcast itu adalah
192 ya 168.2.127. Ini saya dekatkan kembali. Kenapa 127? Karena kita hanya bisa sampai di sini saja karena 128 ini sudah melewati daripada angka 64. Jadi kita hanya bisa sampai di sini. Ini adalah blok subnet terakhir yang bisa kita miliki. Ya. Kemudian IP ini sampai dengan IP ini dan IP ini adalah IP yang tidak akan pernah bisa kamu pakai lagi. Kenapa? Karena mereka sudah termasuk ke dalam IP network dan juga IP broadcast. Sehingga dua IP ini, ya IP ini dengan IP ini itu sudah tidak bisa lagi kamu gunakan di dalam perangkat kamu. So, apa juga yang bisa kita gunakan, Bang? Nah, IP yang bisa digunakan adalah IP range, di mana IP selain IP ini dan IP ini. Jadi IP range, ya, yang termasuk ke dalam IP range atau IP yang akan kita pakai ke dalam perangkat kita itu dimulai dari 192.168.1.1, ya, selain 0 ya, karena 0 ini sudah tidak termasuk, sampai dengan 192.168. Ini bukan 1.1 ya guys, tapi ini 2 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Maaf kalau banyak tipenya. 192.168.2.126. Nah, ini adalah IP yang bisa kamu gunakan di perangkat kamu. Nah, kurang lebih seperti itu pemahamannya, mudah-mudahan kamu mengerti ya. By the way guys, mohon dong di komen ataupun diberikan pertanyaan sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk menggarap videonya, karena aku janji kalau komenan ini banyak dan kamu bisa viralkan, itu sangat membantu aku dan tim untuk menggarap video ini lebih lanjut. Dan aku janji bahwa kita akan membahas mikrotik ini dari A sampai Z sampai kamu itu benar-benar bisa menjadi seorang teknisi mikrotik ya, secara free dan secara gratis ya. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan terutama untuk di channel YouTube kami, kalau kamu ingin mendapatkan video full ya tentang bagaimana kursus ini, kamu bisa belajar di sana lebih detail, karena di sosmed hanyalah cara untuk mempromot channel ini agar lebih bisa berkembang. Mohon dukungannya dan sampai jumpa di video berikutnya.